Halo, kita ketemu lagi di kuliah basis data. Eh, jadi ada beberapa video yang akan saya tampilkan di channel YouTube ini. Video-video ini berkaitan dengan materi basis data lanjut yang jika di Teknik Informatika Unpas itu masuk kuliah SPBD ya, Sistem Pengelolaan Basis Data, di mana fokusnya adalah kepada terutama administrasi basis data, baik dari sisi teknologi, DBMS, juga sisi manajemen. Baik, untuk video yang pertama, kita mulai dari konsep mengenai data dan informasi. Ini sebetulnya pengulangan dari kuliah dasar basis data ya. Kita mulai. Jadi data merupakan bahan baku dari informasi yang akan dibutuhkan oleh organisasi dalam menjalankan proses bisnis. Data itu harus dianggap sebagai aset dalam sebuah perusahaan yang berharga, yang harus dikelola dengan baik, dijaga keamanannya, disimpan dengan baik, dan dapat diakses dengan cepat oleh orang-orang yang berhak. Ya, tentu saja membutuhkan manajemen yang baik. Jadi tujuan dari basis data ini adalah mendukung manajemen data. Ya, jadi konsep awal bahwa dalam sebuah organisasi data harus dan wajib diperlakukan sebagai aset yang berharga. Ini dasarnya, karena jika dasarnya ini tidak dipahami oleh pelaku bisnis atau pemangku kepentingan di dalam sebuah organisasi, sulit ya untuk melakukan administrasi dan pada akhirnya mungkin akan merugikan organisasi tersebut. Nah, kita lanjutkan data sebagai aset organisasi. Biasanya kita mengenal data sebagai fakta mentah, ya mungkin hanya angka, mungkin hanya tulisan, perpaduan angka dan tulisan, mungkin juga gambar, mungkin juga file multimedia yang lain. Ini menjadi sumber daya berharga yang dapat diterjemahkan ke dalam informasi. Tentu saja, jika disebut informasi berarti memiliki nilai dan manfaat untuk orang yang membutuhkan. Informasi yang akurat dan tepat waktu akan memicu tindakan yang meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dan menghasilkan keuntungan. Pengelolaan data yang baik dalam sebuah organisasi, kembali ya tadi, diperlakukan sebagai aset yang berharga, ini akan sangat bermanfaat. Kemampuan perusahaan bersaing dengan perusahaan kompetitor akan semakin baik dan tentu saja akan mendukung untuk meraih keuntungan yang lebih baik juga. Nah, jadi kalau dari sisi konsepnya, organisasi itu tunduk pada sebuah siklus yang namanya data informasi keputusan, di mana pengguna ini adalah pengguna data ini adalah ya, baik di internal organisasi maupun eksternal organisasi dapat menggunakan data untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, kita lihat bagannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Pengguna ini atau mungkin dalam beberapa istilah itu disebut sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder akan menyimpan data
berdasarkan input dari proses bisnis. Nah, di dalam sebuah organisasi, data akan dikelola menjadi informasi, di mana informasi itu menjadi dasar untuk pengetahuan di organisasi tersebut. Data mendukung pengetahuan akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan akan berhasil didukung oleh pengetahuan yang tepat, yang didukung juga oleh informasi yang tepat berdasarkan data yang tepat juga. Nah, sehingga hasilnya nanti dari pengambilan keputusan akan menghasilkan aksi. Nah, ini trigger itu memicu aksi yang pada akhirnya akan menjadi siklus, menjadi input juga untuk data. Ya, sehingga datanya bisa diinput pada masukan dari aksi, termasuk juga bisa akhirnya dianalisis oleh pengguna. Kita lihat dasarnya ini adalah data yang tepat, data yang valid, data yang bermanfaat akan menghasilkan informasi yang baik, yang valid, yang bermanfaat, akan menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat, akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat untuk setiap masalah dalam proses bisnis di organisasi, sehingga aksinya pun akan tepat. Problemnya adalah jika pengolahan datanya kurang baik, maka tentu saja pada ujungnya akan menghasilkan pengambilan keputusan yang salah juga. Ya, Anda bisa bayangkan misalkan kalau dalam sebuah perusahaan, misalkan bagian penjualan itu memberikan data yang salah mengenai hasil penjualan sebelumnya, apakah datanya sesuai target, apakah datanya tidak sesuai target, dan seterusnya, sehingga para pengambil keputusan, misalkan di bidang marketing atau pemasaran, akan mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena datanya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, misalkan data penjualan tidak sesuai dengan target, tetapi disimpannya adalah sesuai dengan target, tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga pengambilan keputusan ini akan sangat tidak didukung, menghasilkan aksi yang salah. Tetapi jika datanya bagus, ya, basicnya, fakta mentahnya bagus, pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang baik, akan kembali lagi disimpan, sehingga akan nanti dipelajari menjadi pengetahuan. Oke, fokus kita ini di pengelolaan data, karena untuk knowledge, decision making sampai dengan action ini nanti lebih diperdalam di bidang sistem informasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa data itu membentuk dasar untuk pengambilan keputusan, mendukung juga untuk perencanaan strategis sebuah organisasi, pengendalian aset, sampai dengan pengawasan operasional. Faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi adalah manajemen aset yang efisien, termasuk manajemen aset data. Ya. Nilai informasi ini harus dipahami oleh stakeholder organisasi, semua stakeholder organisasi yang terlibat, yang memiliki kepentingan dalam proses bisnis sebuah organisasi. Contoh, misalkan ada sebuah data yang bersifat rahasia, tetapi ternyata tidak semua stakeholder atau pemangku kepentingan, pegawai, manajer, direktur, customer, dan lain-lain
paham bahwa data tersebut tidak boleh disebarluaskan. Pada saat data tersebut tersebar luas karena ketidakpahaman stakeholder, organisasi akan menderita kerugian. Kenapa? Karena aset yang berharga itu diambil oleh pihak lain, misalkan oleh perusahaan kompetitor. Tetapi juga yang harus dipahami seperti yang tadi kita bahas, bahwa data yang tidak baik, misalkan yang memiliki inkonsistensi atau tidak sesuai dengan kenyataan, ini menjadi ancaman untuk organisasi. Misalkan akan tidak mendukung pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan tidak tepat sasaran. Nah, data yang tidak akurat atau yang memiliki inkonsistensi ini disebut sebagai dirty data. Ya, itu istilah bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin data kotor, ya. Baik, kenapa disebut sebagai data kotor atau dirty data? Yang pertama, ada beberapa problem yang ternyata mendukung terjadinya dirty data. Yang pertama adalah kurangnya aturan yang lebih detail untuk batasan integritas. Contoh paling sederhana, dalam penulisan data rekening tabungan, biasanya ada 2 angka di belakang koma. Biasanya ada titik pada setiap 3 angka. Ini untuk memudahkan pembacaan. Ini untuk memudahkan pemeriksaan, untuk menghindari kesalahan. Nah, jika batasan integritas ini tidak digunakan, besar kemungkinan akan lebih banyak terjadi kesalahan. Yang kedua adalah kesalahan ketik pada saat input data. Ini sangat manusiawi sekali, ya. Misalkan ada salah input. Seharusnya inputnya itu angka, tetapi diisi oleh karakter dan tetap masuk ke dalam basis data, tidak ada kontrol. Jadi misalkan seharusnya datanya bisa dihitung, karena salah input tidak bisa dihitung, menghasilkan data yang salah. Selanjutnya adalah penggunaan sinonim, 2 kata yang mungkin berbeda penulisan tetapi artinya sama, dan atau homonim, 2 kata yang sama tapi artinya berbeda. Ini bermasalah, tidak standar. Hati-hati, sehingga nanti pada saat misalkan melakukan query, ini akan menghasilkan data atau informasi yang salah. Selanjutnya adalah penggunaan singkatan yang tidak menggunakan standar. Ya, contohnya, ada yang menuliskan Universitas Pasundan, ada yang menuliskan Unpas, ada yang menuliskan Unpas Bandung, ada yang menuliskan Unpas Bandung Jawa Barat. Wah, kalau tidak dilakukan standar, jadi pada saat melakukan query, pengelola basis data akan bingung nanti bagaimana ini mencarinya. Untuk mencari Unpas, mana yang mau digunakan? Karena meskipun semuanya akan dicari, kemungkinan kesalahan akan semakin besar. Belum lagi query menjadi semakin kompleks. Yang terakhir itu adalah dekomposisi atribut komposit ke dalam atribut sederhana di seluruh sistem. Nah, ini mungkin kita mencoba balik lagi ke desain basis data. Misalkan dalam perancangan entity relationship diagram atau ERD, pastikan bahwa setiap atribut itu sudah menjadi atribut sederhana sesuai dengan kepentingan proses bisnis organisasi.
Ya, jangan sampai nanti desain basis datanya tidak mendukung. Contoh, misalkan untuk perusahaan pengiriman paket hanya menggunakan atribut alamat jalan, alamat kota. Padahal itu sebetulnya adalah atribut yang masih bisa dipecah. Kenapa? Karena pada saat pengiriman paket, detail alamat itu sangat penting dalam mendukung cepatnya pengiriman paket. Sehingga tidak cukup hanya alamat jalan dan alamat kota. Ya, mungkin sampai dengan ditambah kode pos, mungkin ditambah juga RT RW, mungkin ditambah juga keterangan dan seterusnya. Oke, jadi itu problem dalam administrasi basis data adalah dirty data. Nah, problem ini harus diselesaikan untuk menjamin apa yang dikenal sebagai data quality atau kualitas data. Kualitas data adalah pendekatan komprehensif, jadi maksudnya adalah pendekatan menyeluruh ya, tidak bisa sebagian-sebagian hanya dari sisi teknologinya saja, hanya dari sisi basis datanya saja, tetapi juga dari sisi proses bisnis, dari sisi manajemen, dan seterusnya. Ini untuk memastikan akurasi, ketepatan, validitas, validnya sebuah data, dan ketepatan waktu data. Betul datanya akurat, betul datanya valid, tetapi ternyata lambat datangnya. Keputusan diambil menjadi lambat, telat, sehingga merugikan proses bisnis. Nah, kata komprehensif, menyeluruh ini sangat penting menyangkut kualitas data. Jadi bukan hanya urusan database engineer saja, ya, tetapi juga urusan manajemen. Jadi kualitas data bukan hanya untuk mencegah data kotor atau dirty data, tetapi juga berfokus pada pencegahan ketidakakuratan data dan membangun kepercayaan pengguna dalam pemanfaatan data. Ya, jangan nunggu data sampai tidak bisa dipercaya, tetapi ada bentuk pencegahan yang memastikan bahwa datanya ini akurat, valid, dan tepat waktu. Ya, misalkan data yang disampaikan kepada customer atau pelanggan ini harus sesuai dengan kenyataan. Pastikan bahwa data itu memang sesuai dengan kenyataan sehingga bisa membangun kepercayaan. Seorang customer akan memesan barang tertentu dari sebuah perusahaan, ya, pada saat melakukan pemeriksaan data, barangnya di persediaan masih ada, lalu melakukan pemesanan sesuai dengan kondisi persediaan barang. Ya, jika kualitas datanya bagus, pasti tidak ada masalah. Tapi kalau kualitas datanya tidak bagus, misalkan data yang barang yang tersedia 10, mau pesan 5 customer, tapi ternyata kondisi nyatanya itu kurang dari 5. Waduh, ini akan sangat merugikan perusahaan dan user tidak akan percaya lagi dengan data yang dia lihat. Kualitas data sangat penting. Ini tujuan dari administrasi basis data. Nah, data quality ini diinteraksikan di tingkat manajemen. Jadi struktur
data ini harus sesuai dengan data governance istilahnya, yaitu pengelolaan data baik dari sisi manajemen maupun dari sisi teknologi basis data yang bertanggung jawab untuk kualitas data. Kualitas data harus selalu diukur, bukan hanya pada saat input, tetapi juga pada saat dikelola dan pada saat digunakan. Harus jelas standar yang digunakan untuk menjamin kualitas data, yang tentu saja sesuai dengan tujuan dan proses bisnis. Lalu juga pelaksanaan dan kakas proses. Ini harus memastikan kualitas data yang digunakan sampai ke masa depan atau ke selanjutnya. Baik, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk video yang pertama. Jadi kita melihat pertama adalah administrasi basis data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikelola dalam sebuah organisasi itu berkualitas, bermanfaat, dan menjadi aset berharga untuk organisasi atau perusahaan. Oke, cukup dulu untuk video yang pertama. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.